Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan tentang teori kajian budaya. Kajian kebudayaan merupakan tinjauan teoritis yang berfokus pada kebudayaan itu sendiri. Menurut Stuart Hall, teori tersebut lebih mengarah pada politik identitas, yaitu interaksi di antara kebudayaan serta ras, etnis, gender, seksualitas, dan tanda-tanda lainnya yang menjadi identitas individu. Kajian kebudayaan atau cultural studies adalah kajian yang multidisipliner. Dalam melakukan kajian dan analisis, seorang peneliti cultural studies mempergunakan serta menggabungkan kerangka pemahaman dan teori bidang lain sebagai instrumen. Kebudayaan suatu masyarakat terdiri atas segala sesuatu yang harus diketahui atau dipercayai seseorang dalam berperilaku dengan cara yang dapat diterima oleh masyarakat. Atau lebih sederhananya, budaya adalah suatu cara hidup untuk berkembang oleh sekelompok orang. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, budaya artinya pikiran, akal budi, hasil adat istiadat, atau suatu yang sudah menjadi kebiasaan yang sulit untuk diubah. Cultural Studies bertujuan untuk mengkaji atau meneliti berbagai kebudayaan dan praktek budaya serta kaitannya dengan kekuasaan. Dan tak hanya itu, Cultural Studies juga mengkaji ideologi yang membentuk kehidupan sehari-hari. Akar kajian budaya menurut filsuf Jerman Karl Marx percaya bahwa sistem yang ada dalam kelas sosial, sistem monolitik yang meliputi semua golongan dan perlu diperdalam oleh kaum pekerja atau kaum proletar. Karena pemahaman Marxis merupakan dasar dari kajian budaya dengan membandingkan dua asumsi dari kajian budaya. Asumsi pertama, kebudayaan terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Dan asumsi kedua, individu merupakan bagian dari struktur hierarki kekuasaan. Asumsi yang pertama berhubungan dengan gagasan dari kebudayaan itu sendiri. Salah satu contohnya yaitu kebudayaan Korea yang masuk ke Indonesia, yaitu dari segi berpakaian dan makanan khas Korea yang sekarang menjadi favorit di Indonesia. Kebudayaan tersebut terbentuk dan membentuk seluruh aspek perilaku manusia. Dan maksud dari asumsi kedua yaitu bagaimana sebuah kajian budaya berhubungan dengan individu yang memiliki peran penting dalam sebuah hierarki sosial. Contohnya seperti kepala daerah yang memberikan arahan kepada anggota dan seluruh masyarakat untuk mentaati aturan yang telah diberikan. Selanjutnya, kajian budaya berpusat pada 3 pendekatan, yaitu etnografi, pendekatan tekstual, dan kajian resepsi atau kajian konsumsi. Etnografi, pendekatan empiris dan teoritis yang diwarisi dari antropologi, yang berusaha membuat deskripsi terperinci dan analisis kebudayaan yang didasarkan atas kerja lapangan secara intensif. Cultural Studies etnografi berpusat pada nilai dan makna dalam konteks cara hidup, yaitu pertanyaan tentang kebudayaan, dunia kehidupan, dan identitas. Pendekatan tekstual. Pendekatan ini menggunakan 3 cara analisis, yaitu semiotika, teori narasi, dan dekonstruksionisme. Semiotika mengeksplorasi bagaimana makna yang terbangun bisa berubah tanda atau penggunaan kode-kode budaya, dan analisis ini banyak mengambil ide dari ideologi. Teori narasi adalah penjelasan terstruktur atau tertata secara urut yang mengklaim sebagai rekaman peristiwa. Lalu, dekonstruksionisme, yaitu suatu pemikiran untuk memahami kontradiksi yang ada di dalam teks dan mencoba untuk membangun kembali makna-makna yang sudah melekat dalam teks tersebut. Contoh dari dekonstruksionisme, yaitu seperti contoh kalimat berikut ini. Apapun yang kita lakukan akan salah di mata orang-orang. Dan teks tersebut mempunyai makna tentang adanya ketidakadilan dalam suatu kondisi. Itu yang dimaksud dengan dekonstruksionis. Yang ketiga, kajian resepsi atau kajian konsumsi, di mana pembaca merupakan pencipta aktif makna dalam kaitannya dengan teks.
Teori resepsi atau kajian resepsi mementingkan pendapat khalayak pada sebuah isi media atau karya. Bisa berupa pendapat umum yang bisa berubah-ubah terhadap suatu karya. Lalu ada 3 elemen dalam teori resepsi, yaitu mengumpulkan data dari khalayak atau audiens, menganalisis hasil, dan melakukan interpretasi dari pengalaman bermedia dari khalayaknya. Secara umum, Cultural Studies mengeksplorasi berbagai konsep kunci, antara lain sebagai berikut. Dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. Tentang kajian budaya. Yang pertama, hegemoni, pengaruh massa. Hegemoni dapat diartikan secara luas sebagai sebuah pengaruh, kekuatan, ataupun dominasi dari salah satu kelompok sosial terhadap kelompok lainnya. Konsep hegemoni yang dicetuskan oleh Gramsci didasari oleh ide Marx atas kesadaran yang salah, sebuah kondisi di mana individu tidak sadar akan dominasi pihak lain atas hidup mereka. Yang kedua, hegemoni tandingan. Massa mulai memengaruhi kekuatan dominan. Terkadang, para penikmat media akan menggunakan sumber serta strategi yang sama dari kelompok sosial tertentu yang lebih kuat. Namun pada saat yang berbeda, audiens cenderung menggunakan praktik dominasi hegemoni untuk menantang dominasi tersebut. Itulah yang disebut oleh Gramsci sebagai hegemoni tandingan, counter hegemoni. Hegemoni tandingan menjadi bagian penting dari kajian budaya, karena hal tersebut mampu mengindikasikan bahwa masyarakat tidak selalu patuh dan menurut atas apa yang diberikan oleh media. Yang ketiga, pemecah kode oleh penikmat media atau audiens. Isi pesan hegemoni maupun hegemoni tandingan tidak akan dapat tersampaikan dengan baik jika audiens atau penikmat media kurang mampu menyerap informasi yang diberikan serta membandingkan dengan pengetahuan terdahulu. Hal ini disebut pemecah kode decoding. Hal menyatakan bahwa individu bertindak dalam sebuah kode informasi yang mendominasi dan melatih lebih kekuasaan daripada kode yang lain. Ia menyebut hal tersebut dengan posisi hegemoni dominan dominant hegemonic position. Integrasi, kritik, dan penutupan. Walau kajian budaya bermula dari CSS Inggris, pengaruh dari penelitian dan cendekiawan di Amerika juga memiliki peranan yang cukup besar. Teori-teori terdahulu telah menarik perhatian para pembuat teori untuk dikritisi. Sudah banyak dilakukan penelitian mengenai prinsip-prinsip dari kajian budaya. Kajian budaya tetap menjadi salah satu kajian teoritis secara tradisional dan telah menarik perhatian banyak cendekiawan dari berbagai macam bidang ilmu pengetahuan. Konsistensi logis. Selain adanya dukungan terhadap teori ini, namun ini kita perlu memahami pentingnya konsistensi logis dari teori tersebut. Kritik ini berhubungan dengan para audiens televisi, meskipun sebagian dari mereka tidak tertipu dengan penyampaian pesan oleh media. Apakah mereka mampu menginterpretasikan pesan tersebut serta pesan tersebut secara aktif? Dengan kata lain, dalam hal apa audiens mampu menjadi hegemoni tandingan? Mike Booth, Robert Edman, dan Clay Steinman mengatakan bahwa beberapa ahli kebudayaan dan kritikus terlalu melebih-lebihkan kemampuan kaum marginal untuk meninggalkan kebudayaan mereka, khususnya terhadap komunitas yang kurang memiliki keterampilan, pengetahuan, dan membangun jejaring. Keluar dari lokal menjadi sangat suju. Utilitas kajian budaya menjadi wadah untuk mengubah potret diri kita. Oleh karena itu, sangat memungkinkan untuk mengaplikasikan teori-teori yang ada di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan juga membuat sangat berguna dalam konteks tertentu. Kegunaan lainnya juga dapat kita lihat ketika mengkaji kaum marginal atau minoritas. Asumsi kajian budaya. Budaya tersebar di dalam menginasi semua sisi perilaku manusia. Berbagai norma, ide, dan nilai terbentuk
dan bentuk-bentuk pemahaman di dalam sebuah masyarakat yang membantu orang untuk mengimplementasikan realitas mereka adalah bagian dari ideologi sebuah budaya. Yang terakhir, contoh kajian budaya. Contohnya akhir-akhir ini seperti kayak foto, bukan foto, lebih tepatnya ke serial TV lah. Nah, serial TV itu gak banyak tayang-tayangan sedikit yang nggak bermutu, jadi nggak bermutunya itu kayak tidak mendidik dan tidak baik untuk anak kecil. Nah, seperti itu. Jadi kan sinetron sekarang kan banyak yang nampilin yang adegan dewasa, sinetron yang nggak pantas buat dilihat anak kecil gitu. Jadi ya kurang ada budaya buat memajukan anak bangsa, seperti itu kurang lebihnya. Sekian dari saya, bila ada salah kata mohon dimaafkan. Sekian dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.